Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Wina dan timnya ya, dari Banyumas. Yang terhormati juga kelompok tani di Desa Sidayuh dan para bapak-bapak tani semuanya, juga petani pekebun yang saya hormati, saya muliakan dan saya juga banggakan. Pertama dan yang paling utama, karena kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kaulillah alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya di malam hari ini kita semuanya diberi rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya diberi nikmat sehat ya, sehat iman dan sifat, sehingga kita bisa melaksanakan melalui undangan kami dari kaitannya bertanya terkait dengan kegiatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman, lancar, sukses dan hasil. Selawat salam di konjung jumatan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salah dengan jenazah syafaatipun sayyidina Nabiyo ugi wonten akhirat kalima. Yang pertama, saya mohon maaf sama Ibu sebelumnya kaitannya Bapak malam-malam ya kami undang di sini kaitannya Bapak untuk bisa ngasih edukasi ya, penjelasan kepada warga-warga Desa Sidayuh, yang mana Desa Sidayuh itu mayoritas adalah kaum tani. Maka dari itu ketika ada suatu hal di bidang pertanian yang sangat menguntungkan nantinya kepada kaum tani, itu pasti saya respon gitu ya. Utamanya dari Ibu Wina keluarga besarnya, seanggotanya, bahwa kami undang malam-malam datang sini, maksud dan tujuannya adalah untuk menolong kami untuk bisa menjelaskan kepada warga masyarakat kami atau petani-petani yang ada di Desa Sidayuh. Itu yang bagiannya. Dan sini mungkin ini sebagai perwakilan, nggak masalah, nanti untuk masing-masing kelompok akan dikumpulkan di kelompoknya masing-masing, bisa juga kaitan ini. Dan yang terlebih saya mohon maaf karena di sini malam ini kegiatannya banyak sekali warga masyarakat, lagi banyak kegiatan kaitannya dengan mujahadah atau tempat-tempat di kelompok tani yang biasanya saya juga heran ini kumpulnya, saya undang kok undangan itu baru biasanya kumpulnya penuh gitu ya. Tapi karena mungkin tadi sebenarnya kemarin ya saya kasih undangan ya, nggak dikasih kemarin tadi siang baru langsung aja ya, mungkin kayak penduduk kami juga lagi garap sawah, mulai musim tanam. Jadi warga masyarakat kami kebanyakan mungkin lelah kalau siang kerja, malamnya itu kadang-kadang ada kegiatan, dan juga mungkin kalau di musim sini juga lagi banyak kondangan ya, jadi nggak bisa datang ke sini semuanya. Saya mohon maaf sekali, saya juga nggak tahunya. Tadi saya datang terlambat di sini. Tadi saya ada acara di warga masyarakat yang pada intinya bahkan di tempatnya itu saya untuk mewakili tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada jamaah. Ya, otomatis saya harus ada di situ sampai selesai. Itu ya kaitannya dengan itu. Jadi saya mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya, utamanya sama ibu yang nunggu dari sore tadi ya, sudah sampai ke sini, tapi malah di sini kurang semangat. Itu mungkin lupa gimana dari itu. Coba nanti saya cek lagi untuk masing-masing undangannya gitu. Itu saya kayaknya tidak serta merta
tapi saya pasti akan ngecek kepada mereka apakah itu tersebut. Kami berarti kali itu saya mengundang orangnya sekian baru kali ini. Saya heran. Makanya saya jangan kaitan dengan itu besok. Dan untuk yang selanjutnya nanti ini akan kami kenalkan sama petugas dari CV Bio Sampuri ya, yang pada intinya di sini produknya yang akan kita kenalkan bukan organik dan bukan kimia, adalah produk dari Hayati. Betul itu nih, produk dari Hayati. Maksud dan tujuannya adalah untuk kaitannya menolong para kaum tani yang kaitan dengan dari pH tanah sampai kaitannya pertumbuhan tanah sampai kaitannya dengan pengusiran hama gitu. Kaitannya dengan itu ini produknya adalah multi guna. Kalau memang kaitannya dengan pemerintah sekarang memang tidak lagi ada subsidi pupuk utamanya urea ya. Tapi lama-kelamaan mungkin pemerintah juga akan mulai pupuk itu. Mudah paling enggak kita harus punya terobosan ya. Punya solusi, sebab petani itu kan ya kesehariannya adalah menanam. Itu nggih, menanam. Dan ini juga kaitan dengan ini bukan cukup untuk kaitannya gunanya untuk tanaman aja atau padi, palawija, tapi bahkan buat hewan, entah ayam, itik, kambing, domba, sapi, itu bisa. Yang kaitannya bahwa ini sangat multiguna untuk kita gunakan. Ini bukan kaitannya tadi saya ulangi, bukan kimia atau bukan organik. Ini kaitannya bahwa produk yang Hayati. Ini ada keamanannya dan ini tidak dijual di toko. Betul gitu nih? Tidak dijual di toko. Umpama jenengan botol ini mencari yang di toko ini itu tidak ada. Ini kayaknya sifatnya kemitraan. Kalau memang sudah menjadi anggota, ini punya kartu anggota kayak ini baru bisa pesan. Dan harganya jauh daripada yang di pasaran. Kayaknya jauh lebih mahal atau jauh lebih murah mas? Pak? Jauh lebih murah. Hah? Jauh lebih murah. Ya sama ya, keinginan sama. Gunanya maksimal, bagus, tapi harganya yang lebih murah. Betul Pak, berarti. Nah Pak, saya undang ini karena saya menanyakan Pak sama Pak Jajang yang banyak itu detail sekali. Kaitannya sebab kami juga petani sih ya. Kaitannya ketika ada terobosan yang menuju ke arah lebih baik, kaitannya dengan penggarapan sawah hasilnya lumayan, terus kaitannya kos pengeluarannya kecil, saya tertarik. Jadi ya, saya tertarik. Nah ini sangat-sangat multiguna, nantinya untuk kaitan bahwa dari tanahnya, terus tanamannya, terus hamanya bisa kita hindari dengan memakai produk ini. Betul itu bukan cuma di tanaman, tetapi di hewan untuk nafsu makan hewan, untuk pemumukan hewan itu bisa. Itu yang kaitannya, makanya kami undang tujuannya adalah kepengen transfer kayak pengetahuan supaya warga masyarakat desa itu bisa memakai produk ini yang multiguna tapi harganya tidak mahal. Seperti contoh lah kayak ini ya, untuk apa? Keren ya, obat tikus, hama tikus, orang ini harganya tidak mahal. Kalau di sana berapa sekarang? Ada yang sampai apa jenisnya obatnya? Selalu berapa sih? 250. Nah kalau ini sudah kemitraan berapa? 10.000. Satu teh ini, satu botol ini satu teh. Satu botol satu teh. Harganya cuma nah itu yang kayaknya makanya cukup ini jangan warganya berapa padahal kita nah dengan ada
bina yang kaitannya dengan ini garis besarnya saya ingin warga masyarakat kita inilah dipakai oleh panjenengan kita nanti kaitannya bisa kaitannya ngasih penjelasan, ngasih informasi, terus kaitannya ya bukan sih mengajak ya mengajak kalau nggak mau ya jangan dipaksa ini ya. Tetapi kalau saya mengadakan ini kalau di saat ini harganya itu enggak kalau ini juga cuma satu tank 10.000. Ini untuk pengusiran hama yang kaitannya tikus, amareng, walang sangit gitu nih, walang sangit itu bisa. Tikus bisa pakai ini. Gitu. Itu yang kaitannya. Kalau kau ya kau mereka, kau belum ya. Nah, ini kan kau juga ada sih banyak di situ. Pencegahan, pencegahan ini bisa juga. Ya, gimana? Kaitannya pencegahan supaya hama itu tidak kaitannya terkembang di lokasi pertanian kita. Itu yang kaitannya dengan ini. Nah, dengan adanya ini nanti kami saya sendiri selaku yang kaitannya nanti langsung berhubungan dengan CP-nya Ibu. Jadi ketika itu nanti pelaksananya nanti saya menunjuk ke Pak Noto, tapi hubungannya kaitannya Pak Noto hubungan dengan saya yang pesan siapa nantinya seperti itu harus pakai pesanan. Betul gitu ya, pesanan. Sebab yang dikumpulkan di sini nanti kepingnya yang di sini membuat kartu anggota. Sebab ini tidak bisa langsung dibeli sembarang orang, harus sampai ke tujuannya siapa yang minta, yaitu sampai ke tujuan. Dan ini PPN-nya ada, entah itu nanti contoh tanah mau di dicek pH-nya, hasil tanahnya, apa pH-nya masih rendah, apa tinggi, apa sedang, itu bisa. Itu gratis mungkin, gratis. Semua hidup malah itu. Jadi ketika di sini kan banyak tanaman sekarang cabai pun boroknya kuning, keriting, itu bisa ditukar. Kacang-kacang boroknya kuning, itu yang ada. Nah ini saya kemarin menanyakan semua detail itu kaitan dengan drama itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan itu nanti bisa ada pencerahannya langsung dari itu kaitannya dengan detailnya. Ibu Gina yang akan menjelaskan kepada kita semua. Dan saya juga akan tanya juga kaitannya. Nanti kita sama-sama untuk mengasih penjelasan dari beliau. Itu yang kaitannya Bapak kumpul di malam hari ini. Yang kami inginkan sebanyak-banyak masa warga masih dari kota ini malah. Padahal ini kaitannya saya ingin kalau harganya mahal, enggak sama enggak mau. Itu yang kaitannya dengan itu. Ya kalau di sini ini ya kalau memang kemitraan, kalau sudah masuk kemitraan itu harganya jauh daripada yang awal-awal. Tapi kalau awal-awal kita harus punya KTA dulu. Betul nggih? Punya KTA dulu. Membuat KTA-nya berapa? 20. Nah, ketika kita sudah punya KTA namanya di sini, nanti kalau pesan apa kan kita fotokan dengan ininya. Kaitannya dengan kebutuhannya berapa sih? Kaitannya dengan kebutuhan kaitannya dengan hayati ini dari sefrek di biosalma ini yang gunanya itu kaitannya dengan itu. Dan itu yang kami sampaikan, insya Allah ada manfaatnya Pak. Ya, ada manfaatnya. Yang mungkin panjenengan yang lebih tahu duluan. Saya juga kepengen sekali kaitannya saya juga lagi belajar kaitan nyawa ini ya. Kepengen yang situ kelompok aja pakai. Cuman ini juga pupuknya nanti akan dijelaskan. Sekarang sudah pakai pupuk kimia, ya secara jangan langsung dibuang pupuk kimianya, itu akan dijelaskan. Nanti lama-lama bisa tanpa pupuk kimia. Kimia kan harganya mahal kok gitu. Itu yang kaitan dengan itu. Yaitu mungkin kami yang menyambut hari ini kaitan dengan ini ya monggo untuk kami sampaikan kepada Ibu untuk bisa menjelaskan kepada kaum tani ini terpakilan kelompok tani yang ada di desa Sidai. Ini mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ibu. Coba Ibu, mohon sampai jelas.
Desa, terima kasih sudah menyediakan waktu sama tempatnya untuk saya dan tim saya sosialisasi di sini ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Bapak semua di sini udah meluangkan waktunya, udah hadir. Terima kasih ya Pak ya. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wina. Saya asli dari Subang Pak. Saya di sini petugas PPL dari perusahaan CV Bio Samurai Jampori yang kantor pusatnya ada di Majalengka. Kebetulan di Jawa Tengah ini kantornya di Banyumas Pak, di belakang RSUD. Nah, di sini visi misi saya pertama untuk silaturahmi dengan Bapak semua di sini ya. Semoga silaturahminya panjang dan bahan yang nikmat Anda Pak. Nah, yang kedua, saling bertukar pikiran perihal pertanian. Yang mohon maaf Pak, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak semua di sini. Kalau Bapak semua di sini kan bertani udah puluhan tahun ya Pak ya. Nah, tapi di sini saya ditugaskan untuk membawa produk dari perusahaan dan siapa tahu semoga produknya bisa bermanfaat buat Bapak semua. Alhamdulillah di Cilacap ini, di Jawa Tengah ini kita udah hampir 1 bulan ya Pak ya. Alhamdulillah responnya luar biasa gitu kan. Udah beberapa desa kita sosialisasi tiap hari. Alhamdulillah responnya bagus dan sebagian udah pakai cocok gitu kan. Nah, yang ketiga visi misinya mengatasi kelangkaan pupuk kimia yaitu urea. Mungkin Bapak di sini juga ada kelangkaan ya Pak ya? Karena sekarang itu di mana-mana di Jawa Barat dan di sini pun saya selalu tanya ketika mau sosialisasi apa ada kelangkaan enggak, kekurangan, dan jawabannya ya. Dan rencananya kan tahun 2025 itu pupuk urea itu bakal di stok sama pemerintah. Tapi terlepas di stok atau enggak, intinya ketika pemakaian produk kita itu dikurangin ureanya Pak. Pertama itu musim sekarang itu 50%. Nah, makanya Bapak di sini sekarang kan tadi saya ada tanya ke beberapa petani, ada tanya di sini lagi musim apa. Kebetulan kan ada panen, ada sebelum panen ada udah nanam ya Pak ya. Nah, kebetulan kalau Bapak di sini mau nanam ya, ya mau nanam lah. Habis saya heran ya Pak, apa penyemaian? Habis. Sedang tanam, udah tandur berarti apa ya? Ya, udah tandur. Nah, terus berarti momennya itu emang pas. Rata-rata Banyumas, Cilacap ini emang rata sih Pak. Panen sama sebelum tanam, dan kalau ada yang udah tanam pun paling seminggu 2 minggu lah. Gitu kan. Jadi momennya pas. Kenapa? Saya bilang momennya pas karena pemakaian produk ini lebih bagus dari nol. Karena Bapak kan untuk panennya juga masih lama, gitu kan. Jadi ada jeda waktu untuk pembenahan tanahnya itu 1 musim. Ya, jadi lebih efisien, lebih bagus dari nol, gitu kan. Nah, kalau Bapak di sini biasa 1 musim, contoh Bapak berapa habisin ureanya?
sekarang nih, Bapak kan pengurangan urea satu musim ini 50%. Dengan tanah 5 misalkan petani. Nanti pas panen pH tanah Bapak naik misalkan 6, nanti ureanya Bapak bisa panen lagi. Yang tadi itu musim pertama 50%, musim kedua itu Bapak bisa berkurang jadi dikurangi lagi 20%. Jadi 70%. Begitupun pemakaian bio ini. Nanti saya akan arahin ketika pemakaian itu intervalnya seminggu sekali 7 sampai 10 hari sekali. Tapi musim kedua kalau pH tanahnya bagus, udah angkanya 6,5 nanti bisa 2 minggu sekali. Makanya itu kan lebih turun lagi, ureanya lebih hemat lagi, ininya lebih berkurang lagi. Karena di visi misi itu menekan biaya produksi, meningkatkan hasil pertanian. Pasti Bapak juga pengen biayanya sedikit, hasilnya banyak, betul nggak Pak? Betul banget ini ya, bukan cuma betul ya, betul banget ya. Ya. Ya, Pak ya. Nah, itu. Nah, kalau boleh saya tahu, di sini mayoritasnya selain padi apa Pak? Selanjutnya, Palawija ya. palawija, sayur. Terus kalau pupuknya Bapak kan urea, fosfa pasti. Organik Bapak pakai nggak? Pakai. Oh, Bapak pakai pupuk kandang? Organiknya. Apa pakai kayak juga? Nah, di sini saya memperkenalkan produknya. Nama produknya itu Bio Samurai Japori. Japori ini Jepang, Korea, Indonesia. Kalau ada samurai itu pasti Jepang. Ini pupuk apa? Ini pupuk hayati. Bukan organik, bukan kimia. Di atas organik, di atas kimia. Karena walaupun cair, ini bukan seperti organik gitu kan. Nah, pupuk hayati ini apa? Ini sejenis bakteri Pak. Bakteri baik yang bisa membunuh bakteri jahat. Jadi ketika pemakaian pupuk hayati ini, Bapak di sini kalau di padi suka ada yang pakai bahan di sawah. Nah, kalau pakai ini jangan. Karena ini kan bakteri. Jadi bakteri itu kan kecil, kita susah lihatnya. Jadi kalau bakteri itu kalau diibaratkan semut, ketika disemprot gitu kan, ketika semut di aur ini pasti kan kemana-mana. Begitu pun bakteri. Jadi disarankan ketika pakai produk ini, Bapak jangan pakai produk di sawah, karena bakterinya akan diam, nggak akan bereaksi, nggak akan kemana-mana gitu Pak. Nah, pupuk hayati ini ada 2 macam, pupuk hayati tunggal sama majemuk. Kalau tunggal itu hanya 1 negara dan hanya bisa menyembuhkan 1 penyakit. Nah, boleh misalkan kayak organik, kalau organik kan hanya 1 negara. Terus misalkan kalau untuk pembenahan tanah aja. Organik bagus. Kita di sini nggak ada menjelekkan produk, semua produk bagus, cuman punya keunggulan kelebihan masing-masing. Itu nggak Pak? Nah, terus yang kedua pupuk hayati majemuk. Pupuk hayati majemuk ini menyembuhkan semua penyakit. Ini untuk penyakit daun. Pertama dari tanah, menaikkan pH tanah yang asam, busuk akar, busuk batang, penggeret batang, daun yang kuning-kuning. Suka ada kan ya Pak di palawija, daun yang kuning itu terserang virus, Bapak terlalu sering pakai kimia, kan dampaknya ke tanah. Ya ujung-ujungnya itu. Jadi kalau pH tanahnya kurang, jadi tanaman Bapak itu gampang terkena virus. Jadi gampang, makanya daun itu sering
asam lambung jangan. Kalau punya kronis jangan. Nah, terus kita juga misalkan seminggu 2 kali mah ya nggak apa-apa Pak, terus satu tutup jangan satu gelas ya Pak. Terus ini juga selain bisa ke padi, palawija, tanaman besar, sayur, ini juga bisa buat ke hewan. Hewan itu seperti domba, sapi, kerbau, kambing. Ya
jangan sampai kayak di Indramayu. Saya sosialisasi di sana tuh 2 bulan ya Pak, tiap hari. Di sana itu kan tahu, Bapak tahu sendiri lah kalau di Indramayu itu lumbung padi terbesar. Tapi saya nggak tahu ujungnya yang mana itu. Ketika saya malam kalau ke sana, jadi di sawah itu ada semacam lampu kecil, kecil gitu. Saya tanya itu apa? Itu untuk membunuh tikus. Ya, setelah pas saya
dicampur satu tangki ukuran 15 sampai 20 liter. Rata-rata kan 15 liter. Bapak semprot, jeda 7 sampai 10 hari sekali. Taruhlah misalnya 7 hari Bapak kecepatan, anggap kita 10 hari sekali. Sudah semprot dengan tutup satu tangki 10 hari sekali. Bapak semprot, nah, sampai ke gulirnya keluar malai itu pastinya apa ya? Ya, keluar malai lah, gitu kan? Padinya udah agak keluar. Nah, kalau padinya udah keluar malai, dua tutup takarannya, dicampur satu tangki, Bapak semprot 10 hari lagi, 10 hari sekali, 2 minggu sebelum panen, Bapak stop. Suka ada petani bilang, Bu, kalau misalkan seminggu atau 10 hari sekali capek, kita biasa 2 minggu sekali. Boleh 2 minggu sekali, tapi selama 3-4 kali penyemprotan dari tanam, Bapak harus 10 hari sekali. Tapi saya selalu menyarankan 10 hari sekali atau seminggu sekali. Karena apa? Karena saya nggak tahu pH tanah Bapak di sini berapa. Takutnya pH tanah Bapak 5 ke bawah, kan asam jelek Pak. Anggap satu musim ini untuk penyembuhan tanah Bapak. Karena ketika nanti panen, pH tanah Bapaknya naik, yang tadinya 5 jadi 6,5, gitu kan. Nanti pemakaian ini juga bisa langsung 2 minggu sekali. Ureanya yang tadinya 50%, musim kedua kan jadi Bapak turun lagi jadi 70%. Pemakaian ini yang tadinya per 10 hari sekali jadi 2 minggu sekali. Makanya musim pertama itu ya diusahain maksimal dulu untuk menyembuhkan. Kalau kita sakit ya obatin dulu lah, gitu kan. Nah, terus pemakaian ureanya gimana? Untuk pemakaian ureanya, taruhlah di lahan kosong tadi kan kita sudah tutup. Ketika tanam, Bapak mau pakai ini dulu, mau urea dulu silahkan. Contoh kita misalkan udah tanam, Bapak udah tanam kan sekarang udah tanam kan? Udah. Nah, Bapak udah pakai urea belum? Nah, Bapak belum kan? Misalkan contoh besok Bapak pakai ini dulu ya. Misalkan contoh Bapak pakai bio dulu, misalkan. Nah, dari tanam itu pakai bio dulu dengan jeda 10 hari kan? Dari pas tanam berarti kan Bapak udah lewat 10 hari. Ya, pokoknya harus ada jeda minimal 7 hari sampai 10 hari. Kalau misalnya nggak apa-apa minimal 7 hari lah. Bapak udah tanam misalkan pakai bio dulu, bio 5 tutup, semprot, jeda 10 hari, baru pakai urea. Dengan catatan urea itu harus Bapak kurangi, biar Bapak tahu nanti hasilnya. Nah, biasanya kalau pemakaian ureanya 1 kali atau 2 kali Bapak? 2 kali. Ada yang kadang ada yang sekali, ada yang 2 kali. Intinya dari pemakaian bio ke urea jeda 10 hari, dari urea ke bio 10 hari. Nah, intervalnya kan 10 hari sekali ke sana. Kalau udah ureanya habis ya udah Bapak pemakaian bionya 10 hari sekali ke sananya, gitu kan. Nah, kalau ada yang terus Bapak kalau misalkan nanti pemakaian obat rumput, misalkan contoh Bapak pakai mau pakai obat rumput atau pestisida atau apa, intinya dari pemakaian ini ke obat kimia Bapak harus jeda minimal 7 hari. Karena ketika di bawah 7 hari kimia itu masih aktif Pak. Jadi kalau misalkan Bapak nyemprot ini baru 3 hari nyemprot kimia pestisida lah, obat rumput Bapak apa misalkan, pasti nggak akan bereaksi karena kimia kan aktif. Nah, makanya kalau dari kimia juga kalau pakai ini tunggu 6 hari. Dari pemakaian ini intinya pemakaian ini atau urea ke ini lagi minimal 7 hari lah Pak. Saya selalu nitip jangan sampai Bapak pakai terus Bapak udah capek ke sawah nyemprot hasilnya nggak maksimal. Itu aja. Makanya kita selalu hati-hati gitu ya Pak ya. Nah, terus itu kan tadi yang normal. Kalau kalau gorengnya belum ada, jadi pakai ini dulu kan. Tapi kalau Bapak kan posisinya sekarang gorengnya udah banyak, jadi besok karena gorengnya udah ada,
pertama atau pengecekan tanah, pertama biasanya di sini ada mulai dari angka 3 Pak, ya. Berhubung kita ngecek tanah itu tidak langsung naik, karena dia di sini ada bahan, artinya buat cat asam. Cat asam dia langsung nanti sekitar 2 menit baru dia mulai naik Pak. Nggak bisa langsung tancap langsung naik ya. Di sini kalau biasanya yang kemarin di Cilacap kemarin 5,8 Pak. Saya ngambil titik 4 kali Pak. Kanan kiri tengah, kanan kiri bawah, satu lagi di tengah Pak. Kenapa? Karena dia boleh dibilang maksimal Pak. Dan disampaikan sama Ibu Wina itu untuk pertama ya Pak ya. Kalau Bapak ingin mengecek tanah lagi, mungkin seperti itu lagi Pak, biar lebih akurat pas habis panen atau pertengahan mau ke panen Pak. Buat patokan Bapak dan saya juga seperti itu. Nanti di lapangan kita bisa lebih lanjut lagi untuk pengecekan tanahnya, karena di sini nggak ada langsung cek tanah gitu Pak ya. Secara teori aja dulu Pak. Nanti kita langsung ke sawah seperti itu. Hari apa misalkan Bapak boleh ke Pak Ketua misalkan cek tanah minggu depan atau hari apa minggu jangan tanggal 11 sampai 14 karena kita libur ya Pak ya. Nah itu nanti Pak adanya ke sini nanti ke sawah Bapak nanti dicek punya kartu. Nah tapi nanti Pak Ade Bu yang punya kartu kemana siapa aja gitu intinya yang bisa dicek yang punya kartu nggak punya kartu nggak bisa dicek gitu kan. Bapak itu gratis. Gratis Pak. Gitu. Nanti nggak ada minta bensin Pak Ade enggak Pak. Kalau minta bensin laporin aja Pak. Nah begitu Pak Ade ya. Terima kasih. Nah itu untuk cek tanah terus ke Palauja. Terus satu lagi untuk ke hewan. Bapak di sini ada yang punya kambing domba. Nah itu kan pasti kalau petani mah punya ada ya Pak. Dan saya juga keluarga petani. Itu kan saya juga dari kampung. Nenek saya yang punya lah kambing 1-2 mah gitu kan. Nah jadi multifungsi untuk ke kambing ke hewan satu tutup dicampur satu tutup dicampur 5 liter air bukan satu tangki maaf ya Pak saya satu tutup dicampur 5 liter air setengahnya dikasih minum ke domba sapi setengahnya dikepret-kepret ke jukutnya ke pakannya. Itu jedanya 1 sampai 2 minggu sekali Bapak 1 minggu sekali aja tapi selama 3 kali gak usah sering Pak karena 3 kali aja udah kelihatan lebih bagus itu kalau udah kelihatan udah 3 kali misalkan Bapak seminggu atau seminggu dulu lah seminggu sekali nah udah 3 kali nah Bapak kan kelihatan nanti kesananya mah Bapak mau 2 minggu mau sebulan sekali intinya mah untuk perangsang biar nafsu makannya aja Bapak juga bisa dilihat tahu lah nah dihapus nah Karena besok ada pengecekan. Assalamualaikum. ya terima kasih Adi jalan. Nah, itu untuk ke hewan. Tapi kalau misalkan domba sapinya yang hamil menyusui, gitu kan, kayak saya ini hamil, boleh Pak. Makanya saya juga saranin sama orang, Bu boleh ibu juga, gitu kan. Jadi yang hewan hamil menyusui boleh dikasih. Terus kalau domba sapinya ada kutunya, Bapak boleh disemprot.
50% sesuai instruksi Ibu, dan pemakaiannya juga misalkan kata saya sebulan sekali tangki bersih gitu Pak. Saya satu musim itu panen itu 2 ton. Ketika saya kurangi ureanya dan pakai ini, kurangi ureanya 50%, pakai ini, ketika turun perusahaan mau ganti nggak? Betul nggak Pak? Nah itu. Dan saya jawab perusahaan pasti ganti. Karena ketika Bapak pakai produk ini, Bapak gunakan. Makanya kartu ini nggak boleh Bapak pinjemin. Satu orang hanya 1 kartu. Ini nggak boleh pinjemin Pak. Takutnya ada komplain apapun, harus yang ditanya kartunya. Terus nanti juga pasti petugasnya tes awal dulu nih, kendalanya apa nih gitu kan. Kalau sampai turun itu nggak pernah. Karena ini Hayati itu sebenarnya kalau yang tahu memang bisa kurangi urea. Karena bukan organik, kita Hayati. Kita nggak pernah ada kejadian udah kekurangan urea itu turun hasil panen itu. Tapi kalau naiknya bertahap, iya, karena lihat pH tanah. Karena kan pH tanah macam-macam nih Pak. Apalagi udah 4. Udah 4 itu udah jelek banget. Jadi makanya khusus musim pertama itu kenapa saya saranin 2 minggu sekali, yaitu untuk penyembuhan tanah bubuk gitu. Karena ketika tanah udah bagus, untuk kehama pun nanti untuk pencegahannya bagus. Nah kan suka ada Pak kalau di padi itu untuk perang, selain perang yang paling bandel itu kan sundep sama babelut. Betul nggak Pak? Sundep itu kalau diibaratkan kita itu udah penyakit jantung kronis lah Pak, susah disembuhin. Bapak ketika ada sundep, Bapak mau pakai ini susah hilang. Kalau sekarang kan nggak ada, belum ada Pak. Jadi sebelum ada kita udah pencegahan dulu. Ada yang kena seperti itu Pak, anu Bu. Ya, Kadang-kadang itu kan parinya merata ya, itu daerah itu asam. ya. Kalau sekarang belum ada, jadi kita pencegahan dibuka dulu tanahnya. Kalau misalkan begitu saya datang ke sini, misalkan beberapa sumbernya udah ada, misalkan itu kan udah terlarang. Bapak mau semprot sampai gimana juga, Bapak harus pakai kimia, gitu kan nggak bisa pakai ini, gitu kan. Tapi kalau beberapa, umpama nanti contoh ke depan misalkan di luar tanah ini, Bapak cobain misalkan saudara Bapak ada beberapa misalkan. Saudara Bapak ada bebeluk, karena nggak pakai ini kayak Bapak. Bapak boleh, kalau di bebeluk, khusus bebeluk masih bisa Bapak antisipasi untuk pencegahan. Kalau saudara Bapak misalkan ada bebeluk, nanti Bapak pakai 10 tutup langsung, campur 1 tangki per 3 hari sekali, nanti bersih. Itu bebeluk. Kalau sundep enggak, Bapak harus kimia. Itu bedanya sundep sama bebeluk, karena sundep itu yaitu udah kronis, nggak bisa, harus punya gitu, karena udah tua gitu. Takutnya nanti ada saudara Bapak misalkan, yaitu ada yang udah ada bebeluk, Bapak boleh cobain pakai botol Bapak. Terus sekarang kan Bapak bisa bawa Bapak yang mau pakai ini misalkan, kan belum ada, jadi kita udah pencegahan dulu sebelum anak-anaknya datang, kecuali yang itu yang berang yang tadi saya jelasin gitu. Ya mungkin penjelasannya itu dari saya nggak terlalu belibet mendetail banget, karena kadang kalau terlalu ilmiah, terlalu luas segala macam petani itu pusing Pak. Karena saya aja kadang suka kalau ada gitu kan marketing macam-macam Pak, kalau ngejelasin terlalu gimana gitu pusing kan. Intinya yang kalau saya yang intinya aja. Ya, intinya yang garis besarnya kelebihannya apa, gitu kan. Nah Bapak pun kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau Bapak ada yang nggak paham silakan untuk saya di sini. Takutnya ada pemaparan saya yang kelewat, gitu kan. Bapak tanyakan aja, gitu kan. Silakan. Ya, saya Bu. Ya, Langsung saja ya. ya. Yang pertama kaitannya tadi jelaskan, walaupun kami belum begitu apa ya tertarik, makanya saya tanya terkait dengan
tanahnya yang nggak ada airnya gitu ya. Kan di sini kan ada banyak ya. Jawabnya akan berumil lah ya, banyak airnya. Kita sebut aja begitu bisa ya. Bisa. Jadi bisa Bapak saya jawab satu-satu. Nah untuk pertanyaan Bapak, jadi untuk Hayati, di tanah yang nggak ada airnya bisa masih bisa disemprot. Kan kita bukan organik ya. Sama, oke sama. Terus yang padinya misalkan sawahnya ada airnya kan macam-macam, ada normal, ada yang banyak. Yang normal ya udah kita nggak usah dijelasin, yang normal udah pasti kan itu airnya tipis. Kalau airnya banyak, misalkan Bu, galongannya udah hampir penuh nih, gimana nih katanya gitu kan? Bapak boleh semprot, tapi dengan catatan ditutup. Oh ya. Jangan sampai ada air keluar. Kalau nggak keluar nanti tetangga Bapak yang subur. Jadi boleh airnya banyak, misalkan. Amal. Tapi galongannya ditutup, jangan sampai ada air keluar. Karena bakteri itu kan kemana-mana Pak, nanti juga turun. Selama ini Tapi airnya di atas galongan kalau ya, nanti juga pasti turun. Nah itu boleh Pak. Itu kita udah diizinkan dari dulu. Pertanyaan dari mitra itu ketika yang jangan saya juga suka suka diganti nih. Pertanyaannya itu pasti itu aja sama Pak. Pertanyaannya itu pasti sama. Pertanyaannya kayak Bapak. Dan itu bisa. Kalaupun di tanaman yang nggak ada airnya sama dengan dosis yang sama. Gitu. Jadi yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan masalah untuk pencegahan tadi Ya. untuk apa kaitan dengan terus kayak itu kan yang saya fokuskan untuk tikus ya. Ya. Nah tikus itu kan ada yang di apa ya galengan itu ya. Itu nah secara penyemprotannya itu langsung ke lahannya apa langsung ke apa rumahnya tikus itu. Nah, untuk tikus kita yang satu ini, satu botol ini campur satu tangki, kita semprot galengan dulu. Galengan dulu. Kalau Bapak tahu rumahnya ya mau disemprot ke rumahnya, kan saya nggak dikasih tahu, misalnya saya juga nggak tahu rumahnya di mana. Ada itu kan ada Ya,
memang harus punya kartu anggota itu kemitraan. Terus kaitannya dengan masalah harga, ya terkait dengan masalah harga itu yang tadi baru disampaikan kan tadi yang ini ya 10.000. Nah untuk yang besar itu berapa? Terus kaitannya dengan masalah pembayarannya kan kadang-kadang petani itu kan nggak langsung punya uang. Apakah bisa di apa panen ini ya bisa ya semua belum ya ini ya masalah itu supaya meyakinkan kita masa anak ke orang mungkin akan dibayar udah digawa kan gitu ya. Nah saya tanya sama ibu apa udah diutang ini ya kapan bayarnya yang untuk ya. Nah itu terima kasih Pak. Ini untuk closingnya kan belum saya jelasin. Saya jawab dulu. Nah untuk harganya, jadi untuk harganya kita kan ada sepaket. Saya di sini nggak jual kartu, nggak jual produk, nggak boleh salah satu, jadi harus paket. Karena bapak ketika pakai, ketika ada keluhan yang ditanya pertama kartunya. Terus kalau ada ini misalkan nanti PPN-nya siapa kalau bermasalah, misalkan saya ngejelasin di luar SOP lah, gitu kan. Nah, syarat ini satu botol ini 500 ml, 500 ml total 50 tutup ya Pak. 1,5 botol cukup 100 ubin. 100 botol itu 100 ubin kan Pak? Ya, cukup 100 ubin sampai panen. Kalau Bapak pemakaian dari nol, dari penyemaian. Kalau Bapak udah misalkan sekarang udah tanam berarti 1/4 lah, gitu kan? Jadi berkurang, jadi agak berkurang karena 1,5 botol ini dari nol sampai panen, gitu kan? Beres. Ya 1,5 botol, 100 ubin ya, gitu. Nah, apalagi nanti kalau misalkan musim kedua, Bapak udah pemakaiannya 2 minggu sekali, pasti kan satu botol lah cukup, gitu kan, lebih kurang lagi. Nah, satu botol ini harganya 150.000, kartunya 20.000, 170.000. Bapak kalau mau beli cash silakan, tapi ya perusahaan mengadukan Bapak, takutnya Bapak bawa uang. Gitu, karena Bapak kesini nggak kan nggak semua bawa uang, kan nggak ada pemberitahuan Pak bawa uang, gitu kan nggak mungkin juga. Yang nyebarin undangan suruh Bapak bawa uang, nanti Bapaknya nggak mau datang. Nah itu khusus malam ini Bapak hanya bayar kartunya aja 20.000 untuk daftar kartu itu harus malam ini. Karena kartu ini hanya bisa didaftar ketika PPL-nya datang. Bapak besok mau nyusul nggak bisa. Karena orang kalau gampang bikin kartu tinggal telepon aja Pak. Di Google ada nomor telepon kantor sama dengan nomor ini. Yang di Google itu sama nomornya ini Pak. Gitu kan? Tapi kan nggak bisa, gitu kan? Nah malam ini Bapak daftar kartunya aja 20.000. Karena barangnya dikasih ke Bapak. Bapak bisa info, jadi barang itu harus dikasih ke petani. Petani lagi coba. 150.000 ini ditempo dulu. Biasanya 10 hari. Tapi kebetulan di sini jadi 14 hari. Jadi jatuh temponya itu tanggal 15. Karena apa? Takutnya ada yang nanti tetangga sebelah yang kemarin saya demo kok 10 hari semua. Kenapa sekarang jadi 14 hari? Karena tanggal 11 sampai tanggal 14 itu libur. Jadi di jatuh temponya tanggal 15. Sekarang kan baru tanggal 1 Pak. Nah, takutnya ada tetangga yang kemarin saya demo dengar kok pilih kasih gitu. Jadi ini ditempo sampai tanggal 15 jatuh temponya. Kenapa nggak langsung bayar panen? Kan nggak mungkin. Kita pendaftaran itu hanya 1 botol, nggak mungkin langsung dibayar langsung 4 bulan 3 bulan Pak. Perusahaannya mungkin kali Pak 150.000 bayar panen gitu. Jadi ditempo dulu tanggal 15 jatuh temponya 150.000 ini. Uangnya nanti titipin di Pak Ketua. Nah dengan catatan Di sini dibayar panen. Tulisannya ya berpanen. nah 150.000 ini dititipin di Pak Ketua. Ya dengan catatan ya jangan sampai Pak Ketuanya nanti Bapak juga pasti nggak mungkin lah Pak Ketua nanti ke Bapak ya.
pembeliannya. Nah, kalaupun malam ini Bapak misalkan mau udah dihitung nih, misalkan mau pesen 2 apa misalkan contoh 3 botol lah, yang dihitung 150.000 cuma 1, yang pesannya udah dihitungnya 80.000 Pak. Jadi yang 1 botol ini yang dihitung 150. Nah, terus satu lagi, ini saya satu lagi khusus pembelian malam ini 2 botol gratis kaos 1. Kaosnya ini kaos kuntul, ini Bapak boleh pegang, ini kaosnya bagus, kayak bukan ini kaos pamer, ya Bapak boleh pegang-pegang. Nah, Bapak kalau mau dipegang dulu silakan, ini kaosnya bukan tipis gitu kan. Khusus pembelian malam ini 2 botol. Yang harga 150 1. Ya. Berarti yang 180. Iya. Nah, khusus malam ini 2 botol gratis kaos 1. Anggaplah malam ini Bapak 20.000 kan, saya nggak suruh Bapak bayar botol ini. Bapak 20.000 kan malam ini. Kan pas penagihan tanggal 15 itu kan kalau 1 botol tadi 150. Kalau 2 botol berarti 230, 150 ditambah 80. Bapak udah dapat kaos. Tapi kaosnya sama kartu asli nanti tanggal 15 karena kartu asli ini dicetak komputer sama dalam kartu. Pas tanggal 15 pas petugasnya ke sini kaos sama ininya tanggal 15. Jadi kalau dapat kaos ini hanya promo 2 botol ya Pak. Bapak mau beli 3 4 juga tetap kaosnya 1 nggak 2. Jadi intinya untuk daftar itu hanya 1 botol. Jadi kalau 2 itu hanya promo, Bapak mau beli nanti ya silakan sama 80.000 cuma nggak dapat kaos. Kalau 2 sekarang harganya 80.000 sama dapat kaos. Ya, gitu aja. Cuma hanya pas promo kaos karena kaos ini hanya dikasih pas pembelian malam ini 2 botol, nanti itu nggak ada. Kecuali Bapak beli 1 dus cash, isi 12 cash dikasih kaos 1. Kalau Bapak beli 1 dus bayar panen nggak dikasih kaosnya. Gitu. Jadi kaos itu hanya dikasih. Kalau yang jedang, Enggak. enggak jedangnya kan besok tanggal 15 ini. Ya. Jadi tapi pembeliannya 2 botol. Oh, kalau yang 1 dus, Yang 1 dus kalau cash dikasih. nah kalau yang enggak cash, Yang nggak cash nggak dikasih. Ya, kecuali cash. Gitu. Jadi kaos ini hanya botol 2 malam ini. tapi kan bayarnya kan tanggal 15. Iya, kalau 2 ini bayarnya tanggal 15. Bukan sekarang bayarnya maksudnya. Kalau 2 ini tuh anggaplah Bapak kan malam ini mah bayar 20.000 satunya aja. Nah, 2 botol ini kan 230.000. Ya bayarnya nanti aja Pak tanggal 15. Nanti udah kasih kaos. Ini kaos saya gitu. Cuman
expire. Ya, ada jangka waktu kaitannya dengan ketika sudah lama nggak dipakai, oh dilarang kita beli banyak ya. Ya. Oh belum kepakai semuanya, itu apa ada expirednya apa enggak? Nah, di sini ada yang pakai expirednya. Di sini kan ada botol. Nah, kayak ini expirednya 2026. Nah, ada yang pakai. Di sini ada yang enggak. Nanti kalau misalkan ini yang enggak, berarti belum ada tanggalnya selama Bapak Bukan simpan sebenarnya berapa tahun bukan masalah. Yang penting selama ini misalkan ini kan ada 2026. Masa berlaku lah. Ya, masa berlakunya. Intinya yang penting simpan di Sejuk. sejuk, betul. Nah, Bapak udah tahu lah, gitu kan. Terus jangan kena minyak aja. Pokoknya kalau di tangki bersih. bersih. Gitu. Kemarin Jadi sih ada promo cuci pakai sabun dulu bisa itu ya. Ya, Kan kita tangki kan udah punya tangki. Ya. Kan pernah kita nyemprot pakai kimia. Ya. Nggak untuk nyemprot pakai ini. Tangki itu kan harus bersih. Ya. Nggak lagi kan kita beli tangki lagi nggak ada Ya. duitnya gitu Ya. ya. Kita Kita cuci pakai sabun apa gimana? Ya, lebih bagus itu air hangat. Intinya yang bersih aja lah Pak. Intinya enggak Bapak mau pakai sabun, Pakai intinya minyak. bersih gitu kan, mau air hangat intinya mah. Apalagi yang bekas sabun kalau ini kan masih nyengat. Cuma Bapak bisa mungkin bersih. Jadi kan takaran bersih itu macam-macam ya Pak ya. Bersih aja kalau Bapak udah pakai sabun berarti nggak hilang gitu kan. Kemarin tuh ada promo tangki. Cuma sekarang lagi di stop dulu. Kemarin itu ada promo tangki. Nanti tapi kalau keluar lagi tangkinya saya pasti kasih tahu Bapak. Jadi itu ngejar biar nggak beli biocase sebenarnya. Kalau kemarin itu ada tangki seperti merek seperti Sukatani. Harganya itu 550.000 cash, gratis bionya 4. 8 kali 4 kan 320. Jadi hitungannya Bapak beli tangki cuma 220.000. Bapak tahu lah harga tangki di toko berapa? Kalau di sini biasanya iya. Jadi kalau di sini hitungannya beli tangkinya 220 karena beli tangki 550 cash, gratis bio 4. Makanya kemarin itu ramai banget tangki pas habis. Jadi dari sana di stop dulu, gitu kan? Makanya saya nggak promosi karena nggak tahu keluar lagi apa enggak. Intinya kalau keluar lagi saya pasti kasih tahu Bapak. Makanya saya nggak jelasin itu tadi ada promo tangki. Di stop dulu, di undangannya juga nggak ada, undangannya diganti. Kalau kemarin di undangannya ada promo tangki gratis bio 4. Sekarang dihapus ini nggak ada di undangannya juga gitu kan. Takutnya nggak dikeluarin lagi. Itu cuma kalau ada saya kasih tahu Bapak. Yang ini cas itu. Tidak Pak, bukan ini. Bukan. Bukan. Nah, tangkinya kayak ini Pak. Jadi kalau pembelian tangki ada barang, ada uang. Jadi barang dikirim sama Pak Ade yang tadi di sini, kan Pak Ade yang khusus ngirim barang, diantarin ke Bapak, baru uang. Jadi kita nggak ada, intinya ada barang, ada uang lah. Iya. Iya. Bukan. Itu ada Pak. Jadi tangki juga sama. Itu tuh ada pembayarannya ada cash sama cicilan. Jadi nggak ada bayar panen. Jadi tangki itu DP 200.000, cicilan 3 bulan. DP 200, cicilan 3 bulan 150, 150, 150. Sama gratis bionya 4. Bapak DP 200.000, kasih bio 1. Bulan depan nyicil 150.000.
itu kan untuk Nambah apa Pak? view-nya kan ini kan yang tanggal 15 umpamanya yang saya satu box itu kan 12 ya. Ya. Berarti kan 10 lagi itu bayarnya panen itu bagaimana? Jadi kalau misalkan Bapak sebelum kan nabung nanti. Iya. Nanti kan intinya mah Bapak makanya pas itu langsung ngajuin yang lain aja yang kedua Pak. Oh gitu ya. Pengajuan kedua itu Bapak sekarang beli 2 nih, beda kaos, misalkan kan sama aja harganya. Nanti udah beres tagihan tanggal 15. Tanggal 16-nya saya kan Iya, dapat betul Bapak saja. Bapak Iya. beli. Kalau Bapak satu dus sendiri, berarti biasanya 200. Nanti Bapak petugasnya ke sini, Bapak nanti berapa bulan? Panennya mau 3 bulan misalnya, udah nanti ada petugas di sini. Itu pesanan kedua langsung Bapak ngambil dari. Nanti saya telepon Bapak pas tanggal 16-nya. Gitu. Nah, ini Pak Ketua, tapi ini Bapak tadi kan DP 200.000. Terus kalau misalkan ini, ya ini juga kayak 10.000 misalkan dapatnya dari Bapak kan udah ada barang nih. Bapak kan pakai ini dulu. Nggak langsung ini untuk 3 hari selama 2 kali gitu. Kira-kira dengan paham Bob ya? Iya, kalau Pak. Cocok ya? Nggak cocok ya? Motor lah. Bapak juga, berarti sekarang Bapak 20.000 aja ya. Pokoknya Bapak hari ini 20.000 aja bayarnya nanti Pak, biasanya nggak bawa uang. Nah, terus Bapak ini yang ininya Bapak mau berapa? Obat ininya. Ya, 3 biar pas 50.000 Pak. Sayangnya nggak ada kembalian. Bapak terima kasih. Nah ini Bapak. Paling saya nanti minta alamat Bapak dulu. Alamat Bapak ya. Wali Jalan.